Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang tingkat fighter burung murai batu. Karena fighter burung murai batu ini berbeda-beda. Nah, di sini kita harus tahu dulu baru kita bisa menyeting burung murai batu kita. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita melihat tingkat fighter burung murai batu. Nah, di sini burung murai batu ini berbeda-beda teman-teman semua, dia tidak sama. Ada yang fighternya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau misalkan dia fighternya rendah teman-teman semua, ciri-cirinya ini biasanya dia mau di track, dia tidak mau melawan, malah dia akan kayak blingsatan ya, akan meletik-meletik, itu dia cetrekannya juga kurang. Nah, di sini ini adalah burung murai batu tingkat fighternya rendah. Nah, kalau misalkan sedang, nah dia sedang ini biasanya kalau misalkan dia di track lawan satu burung ataupun dia nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak burungnya, dia akan ngeplong, dia tidak mau terlalu ini ya, terlalu nafsu, dia tidak mau terlalu bongkar isian, dia cuma mempertahankan saja. Nah, di sini yang kedua tingkat fighternya sedang. Nah, yang ketiga adalah tingkat burung murai batunya yang fighter tinggi. Nah, yang fighter tinggi ini biasanya burung murai batu walaupun di rumah kita siutin, kita tepukin seperti ini, dia langsung bongkar, dia langsung melawan. Dengar suara burung lain, dia langsung melawan. Nah, di sini adalah ciri-ciri tingkat fighter burung-burung murai batu adalah seperti ini. Nah, di sini kita harus simak perawatannya, bagaimana yang tingkat fighternya sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau misalkan yang tinggi dulu teman-teman semua, kalau misalkan yang tinggi ini burung murai batunya ini adalah yang fighternya tinggi ya teman-teman semua, dia langsung menyaut, dia langsung melawan. Kalau misalkan ada suara-suara burung murai batu, suara teriakan kenceng, terus dia ada lawan, misalkan kita tepukin, dia langsung bunyi, dia langsung bongkar isian. Nah, di sini burung-burung murai batu yang seperti ini teman-teman semua, settingannya ini adalah jangkrik. Nah, dari jangkriknya buat teman-teman semua ini harus diberikan itu jangan terlalu banyak, karena dia sudah faktornya tinggi. Nanti kalau misalkan kita berikan jangkrik yang terlalu banyak juga, nanti dia malah suaranya ini kalau misalkan digantangan dia tidak tuntas-tuntas. Dia tenaganya makin naik, emosinya makin naik nanti kalau misalkan kita berikan jangkrik terlalu banyak. Jadi jangkriknya itu berikan sedikit aja, misalkan 3 sampai 5 supaya dia tidak terlalu menggebu-gebu nanti staminanya. Kalau staminanya menggebu-gebu, nanti dia akan ini ya tidak tuntas yang mengeluarkan isian-isian di gantangan. Nah, di sini kalau misalkan jangkrik. Nah, selain itu pemandian. Nah, pemandiannya yang burungnya fighter-fighter ini adalah misalkan seminggu 2 kali atau 2 hari sekali. Nah, di sini burung seperti ini kita harus sering mandikan, tapi jangan terlalu setiap hari juga. Misalkan seminggu 2 kali kita masukkan ke ramba. Kalau dia mau mandi, ya silahkan mandi. Kalau misalkan kita tunggu 30 menit dia tidak mau mandi, jangan dimandikan karena burungnya ini mungkin dia tidak mau mandi. Nah, di sini mandi ini menyesuaikan burungnya saja kalau misalkan fighternya tinggi. Dan penjemuran. Nah, penjemuran ini jangan terlalu lama karena dia sudah emosinya tinggi dan faktornya tinggi. Nah, nanti yang saya bilang seperti yang pertama tadi, dia tidak tuntas-tuntas mengeluarkan isian di gantangan kalau misalkan kita terlalu naikkan emosinya lagi. Jadi penjemuran ini sekitar 15 menit sampai 30 menit saja, jangan terlalu lama. Karena terlalu lama itu nanti dampaknya teman-teman semua, dia nanti akan
terlalu emosi, stamina-nya makin naik, dia makin menggebu-gebu. Nah, ini adalah settingan hariannya. Dan kalau misalkan pengembunan bisa diembunkan teman-teman semua, kalau misalkan tidak ya itu tidak masalah, itu cuma bumbu-bumbunya saja. Nah, settingan gantangan burung murai batu yang faktornya tinggi ini adalah di hari H sebelum berangkat kita harus mandikan dulu burung ini supaya stabil antara emosi sama birahinya. Sebelum berangkat kita mandikan, dan kalau bisa supaya dia tenang nanti di gantangan bisa dicolok, bisa diberikan kroto atau cacing teman-teman semua, itu untuk meredam dia dan stabil. Itu kan ada sifatnya air mineral, nanti di badannya ini sedikit adem, nanti dia akan tenang kalau misalkan di gantangan. Jadi dia tidak menggebu-gebu karena emosinya dan faktornya ini terlalu tinggi. Nah, saat di gantangan ini kita harus pengkondisian. Pengkondisiannya itu misalkan di area-area itu kan rame biasanya burung-burung murai batu. Nah, kita jauhkan karena burung yang faktornya tinggi, yang pernah saya bilang seperti ini akan bongkar isian. Dia dengar suara burung murai batu, dia bongkar isian dan sebagainya seperti itu. Makanya burung-burung murai batu yang seperti ini jauhkan dari gantangan. Nanti dia akan kecapean, dia nanti tidak istirahat kalau misalkan dia terlalu banyak ada suara-suara burung murai batu. Jadi kita jauhkan supaya dia istirahat. Nanti dia bongkar isian di gantangan. Nah, setelah di gantangan, setelah selesai kita gantangkan, kita harus mandikan supaya meredam antara birahi sama emosinya. Dan burung yang faktornya tinggi ini teman-teman semua, jangan diberikan ulat Hongkong di gantangan. Karena ini metabolismenya sudah bagus, dia sudah faktornya tinggi. Jadi nanti kalau misalkan kita berikan ulat Hongkong lagi, dia nanti akan ini ya teman-teman semua, dia akan terlalu emosi juga, nanti suaranya akan patah-patah. Nah, di sini yang pertama burung murai batunya itu faktor tinggi. Yang kedua sedang. Nah, sedang biasanya burung murai batu yang seperti ini di rumah ini dia ya biasa saja, cuma ngeplong-ngeplong, dia tidak mau bongkar isian, jarang mau bongkar isian, dia ngeplong. Nah, di sini burung murai batu yang seperti ini rawatan hariannya ekstra puding. Nah, ekstra pudingnya ini harus dibanyakin supaya emosinya cepat naik, staminanya ada. Jadi pemberian jangkriknya ini sekitar 7 lah, rata-rata 7 ya teman-teman semua. Terus bisa diberikan ulat Hongkong hariannya, misalkan 1 ataupun 2. Ini supaya badannya tetap hangat, tetap stabil. Karena burung-burung yang seperti ini harus naikkan emosinya teman-teman semua. Jadi metabolisme dalam tubuhnya harus panas juga supaya dia naik nanti emosinya dan dia akan tetap stabil. Nah, ini untuk pemberian ulat Hongkong. Dan penjemuran. Nah, berbeda dari faktor tinggi tadi, dia penjemurannya minim. Kalau misalkan faktornya ini yang sedang, ini penjemurannya ini harus dilamakan. Karena ekstra puding banyak, penjemurannya ini harus lama supaya ekstra pudingnya itu terbakar menjadi stamina. Jadi penjemurannya itu bisa 1 jam ya, rata-rata itu 1 jam kita berikan penjemuran. Dan pemandiannya itu dijarangi, jangan terlalu sering, misalkan cuma seminggu sekali ya, seperti ini ya teman-teman semua. Ataupun seminggu sekali ini kita masukkan ke rambah, kalau misalkan dia tidak mau mandi ya sama kita angkat aja, jangan kita paksakan mandi karena ini tidak bagus buat burung murai batunya juga. Jadi kita coba seminggu sekali buat pemandiannya, penjemurannya dikencangin supaya metabolis di dalam tubuhnya ini tetap hangat. Nah, ini buat settingan harian. Nah, settingan lombanya burung murai batu yang seperti ini teman-teman semua, misalkan dia di hari Minggu kita mau naikkan, nah Jumat sore ataupun Sabtu pagi ini jangkriknya harus kita up. Misalkan dari 7 kita bisa berikan 10. Ini supaya mendongkrak dia untuk emosi, mendongkrak staminanya dia supaya dia nanti di gantangan dia bagus. Jadi kita up, misalkan jadi 10, nanti 10 pagi kita berikan, sore kita berikan lagi. Dan selama itu misalkan dari Sabtu itu jangan dimandikan, jangan diembunkan, nanti dia akan turun lagi teman-teman semua.
Dan penjemuran ini tetap diberikan. Hari Sabtunya tetap diberikan penjemuran. Setelah penjemuran itu misalkan 1 jam atau lebih, itu kita kerodong supaya membatasi dia dengan interaksi dengan burung-burung murai batu lainnya ataupun masteran-masterannya. Nanti dia akan emosi kalau misalkan kita full kerodong. Dan di sore harinya kita berikan ekstra puding, jangan dibuka kerodongnya, tapi tetap kita up juga. Nah di pagi hari Minggu, di hari Minggu kita berikan jangkrik, tambahkan jangkriknya misalkan 10-10. Mau dibawa ke gantangan itu dia berikan aja 10-10 juga. Nah ini burung-burung murai batu yang seperti ini teman-teman semua. Dan di gantangan, nah di gantangan ini jangan terlalu jauh dari area, karena burung murai batu yang seperti ini biasanya dia ini ya ada suara burung murai batu paling ngeplong-ngeplong, dia tidak terlalu emosi. Kalau misalkan baru mau naik baru dia emosi, biasanya burung-burungnya seperti ini. Nah ini jangan terlalu jauh dari gantangan supaya burung murai batunya ini mempertahankan emosi sama birahinya. Jadi dia bertahan, nanti di atas dia langsung bongkar isian, langsung enak. Karena kalau misalkan kita jauhkan, itu kan adem, nanti dia makin adem. Nanti di gantangan bisa yang jeda, bisa telat panas. Nah makanya kita taruh di area-area gantangan. Dan 2 season sebelum digantangkan, bisa kita colok ulet Hongkong ataupun kita jemur sebentar. Nah ulet Hongkongnya ya bisa 3 saja teman-teman semua, jangan terlalu banyak. Nah ini untuk dia bongkar isian. Nah itu setelah digantangkan dan selesai digantangkan, kita pulang ke rumah itu wajib dimandikan. Karena mandi ini sangat wajib setelah digantangan. Nah di sini sudah saya bahas di konten sebelumnya, kenapa burung murai batu setelah digantangkan ini wajib dimandikan. Nah ini yang kedua, faktornya sedang. Nah yang ketiga ini faktornya rendah teman-teman semua. Itu biasanya burung-burung murai batu seperti ini dia faktornya rendah sekali. Kalau misalkan di rumah dia bunyi-bunyi, dia ngeplong-ngeplong doang, tapi di gantangan kadang-kadang kebanyakan dia tidak mau on fire, dia jeda, sekali-sekali doang. Nah seperti itu, kadang-kadang dia tekuk leher, dia tidak mau bunyi, dia cuma nyimak doang. Nah burung-burung yang seperti ini kita misalkan sudah upayakan sebagus-bagus mungkin, tapi dia tidak ada perubahan. Nah burung-burung seperti ini adalah khusus di rumahan saja. Kalau misalkan di gantangan dia tidak bagus karena dia tidak mau tarung teman-teman semua. Nah seperti ini burung-burung yang faktor rendah ini khusus untuk rumahan saja. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu pembahasan kita tentang burung murai batu yang faktornya tinggi, sedang, rendah. Nah di sini kita harus tahu yang ini dulu, karena ini untuk menyetingnya nanti. Karena setiap burung ini berbeda-beda karakter. Kita harus memahami sedikit demi sedikit karakter ini. Oke teman-teman semua, yang baru bergabung silahkan subscribe. Dan nanti jika ada yang mau tanyakan, silahkan WhatsApp ataupun telepon saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.